Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melian Yana Suprihatin dengan NIM 18095111061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ultrasonografi pada mata kuliah radiologi veteriner. Ultrasonografi didefinisikan sebagai frekuensi suara di atas normal jangkauan pendengaran telinga manusia, yaitu lebih besar dari 20.000 Hz. Gelombang suara pada perangkat ultrasound biasanya dihasilkan oleh getaran kristal khusus yang bertempat di transducer ultrasound. Dengan getaran kristal itu sendiri diproduksi oleh puls arus listrik. Ultrasonografi merupakan metode yang sangat efektif untuk diagnosis awal kebuntingan, penentuan jumlah fetus, kematian janin, dan menentukan jenis kelamin setelah hari ke-50 kebuntingan. Di sini, kita akan lebih fokuskan pada suara dan gelombang ekoik dan anekoik. Yang akan kita bahas pertama adalah karakteristik gelombang suara. Karakteristik ditentukan oleh frekuensi, waktu, panjang gelombang, kecepatan, amplitudo, intensitas, dan variabel akustik. Kecepatan dalam jaringan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu berkas suara. Berkas suara dibedakan atas divergensi atau menyebar, sejajar atau terpusat yang tergantung pada yang pertama yaitu frekuensi suara, diameter transducer, dan yang terakhir adalah ada tidaknya lensa akustik. Selanjutnya yaitu interaksi suara dan jaringan. Gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer kemudian akan melewati jaringan tubuh sehingga mengalami perubahan yang menyebabkan melemahnya suara. Penyebabnya antara lain pembiasan atau divergensi, penyerapan energi suara atau absorpsi, penentuan suara keluar jaringan atau defleksi, dan yang terakhir yaitu scattering. Selanjutnya itu eko. Eko diproduksi oleh jaringan lunak. Jaringan berinteraksi dengan suara yang menyebabkan timbulnya suara akustik. Eko ditangkap oleh kristal transducer. Eko diterapkan oleh mesin USG. Gambarnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu gelombang ekoik dan anekoik. Gelombang ekoik adalah jaringan heterogen yang akan ditimbulkan oleh bermacam-macam eko, sedangkan gelombang anekoik adalah jaringan homogeni yang hanya sedikit atau sama sekali tidak ada eko, misalnya kista, asistes, pembuluh darah, prekardial, dan pleural effusion. Eko dalam jaringan dapat diperlihatkan dalam bentuk yang pertama yaitu E mod L. Dalam sistem ini, gambar yang berupa defleksi vertikal pada osiloskop besar amplitudo setiap defleksi sesuai dengan energi eko yang diterima transducer. Yang selanjutnya yaitu bimode pada layar monitor. Pada layar monitor screen, eko nampak sebagai suatu titik dan garis terang dan gelapnya bergantung pada intensitas eko yang dipantulkan dengan sistem ini, maka diperoleh gambaran dalam dua dimensi berupa penampang irisan tubuh. Cara ini disebut biscan. Selanjutnya yang terakhir itu M-mode. Alat ini biasanya digunakan untuk memeriksa jantung. Transducer tidak digerakkan. Di sini jarak antara transducer dengan organ yang memantulkan eko selalu berubah, misalnya jantung dalam katupnya. Di sini ada gambar, yaitu gambar A menunjukkan parenkim limpa, gambar B yaitu hati. Gambar 1 ini menunjukkan gambar anekoik, menunjukkan intermediate reflection atau transmission seperti pada kebanyakan jaringan lunak. Terus yang kedua itu yang gambar vesika urinaria, dan gambar B merupakan kantung empedu. Gambar 2 ini merupakan anekoik, suatu partikulat di dalam cairan akan menyebabkan terbentuknya eko. Selanjutnya yaitu gambar 3 ini merupakan anekoik yang menunjukkan high reflective interfaces seperti kolagen, lemak, udara, benda keras, dan tulang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.